Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dina Ramadhani, akan mengtutorialkan acara ketiga yaitu kebenaraan dan sayatan berskala. Oke Bang Fatur, jadi di sini kita seperti biasa buka new map di ArcGIS, terus blank map, open, terus kita di sini layersnya. Wih, kenapa nih? Aduh. Nah, oke kembali lagi. Di layersnya ini kita properties, terus sesuaiin untuk GTM-nya. Wih, salah, bukan properties. Oh ya, di coordinate system kita ke bagian sini terus di apply. Oke. Terus kita add data atas admin yang ada di acara 2 dan em, IK-nya. Jadi kita di sini add yang batas administrasi SHP sama IK-nya. Kalau udah kita add, kita close. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Terus kalau udah kita ke properties di IK-nya, open attribute table. Di sini kita mau ngilangin um, elevation-nya. Udah nol elevation-nya. Elevation-nya itu di elevation itu kita ilangin M dulu dengan cara di kalkulator. Terus habis itu kita ketik yang rumusnya itu, kita ubah ke Python, terus ke string, terus ke elevation, terus ke replace, terus kita ganti tanda petik spasi M, tanda petik koma, tanda petik, terus kita oke. Nah, karena udah kita cancel, terus kita tambah ketinggian di sini. Nah, kita hapus dulu aja delete field, yes. Nah, kita add field, terus di sini ketinggian, terus tipenya itu yang float, terus oke. Nah, terus muncul ketinggian di sini. Ya belum. Kita masukin rumusnya lagi berarti. Kita ke kalkulator, terus rumusnya itu eh di VB Script, terus klik elevation, terus di oke. Nah, nanti dia bakal elevationnya. Di sini ada 25 dan 50 dan 75 dan 100 dan 300. Kalau udah bisa kita langsung close aja. Terus kita karena di sini art toolbox-nya ada jadi setelah itu kita pencet art toolbox terus muncul seperti ini. Nah, di art toolbox ini kita ke 3D Analysis Tools, terus habis itu 3D Analysis Tools, terus ke terus ke Data Management, terus ke Tin. Nah, harus kita creatin. Nah, kalau udah ke creatin, kita klik outputnya ini. Outputnya ini di acara 3. Tuh, terus save. Terus koordinatnya itu pilih yang guys 49S. Terus eh input filter kelasnya kita pilih konturnya. Terus di high fieldnya ini kita pilih yang tinggian. Kalau udah kita oke aja. Terus di sini bakal loading. Kalau udah berhasil, ntar dia muncul di pojok kanan bawah. Nah, kalau udah berhasil creatin, kita lanjut ke Arthur Box lagi, terus ke conversion, ini kita ini aja, terus ke from tin, terus kita coba ke tin to raster. Nah, terus kita masukin inputnya ini tin, ya. Nah, terus ini udah
ininya nggak usah, outputnya nggak usah diapa-apain. Terus floatnya, terus ini floatnya linear. Terus ini udah pada benar. Kita oke. Nah, ini kita tinturan, kita tunggu aja sampai udah ada notifikasinya. Nah, jadinya seperti ini. Terus kita eh, ke raster. Ini kita minusin dulu, kita tutup. Terus kita ke raster surface. Terus kita ke slope. Nah, untuk di slope-nya ini, buat inputnya, kita pilih yang tim ke sini. Terus habis itu output ininya kita ganti ke percentage. Karena kita akan memakai data persen, metode planar, terus kita oke. Terus kita tunggu seperti tadi. Nah, terus habis itu kalau udah muncul dia akan muncul seperti ini sesuai klasifikasi Van Zidang. Nah, kalau udah kita ke R2Box lagi, terus kita ke reclassify. Ke raster ini kita pindah ke raster reclass terus ke reclassify. Nah, terus di sini kita bisa input rasternya itu yang slot tin. Terus ini diubah value terus kita masuk ke classify. Nah, ini kita ubah ke manual plus bentar. Kelasnya kita ubah ke 7 dulu. Terus control flexnya kita ubah ke manual. Ke manual. Nah, kalau udah kita ubah di sini nama-namanya jadi yang ini jadi 2, terus jadi 7, terus jadi 15, terus jadi 30. Nah, 30, 27, 15, 30, 70, 140, 141. Itu kalau ada guys. Nah, dia 27, 15, 30, 70, 70, oke. Nah, terus kita bisa oke. Terus kita klik oke aja. Nah, ntar dia bakal jadi kayak gini. Nah, habis itu kita ke R2 box lagi. Terus kita ke conversion tools. Kita tutup aja. Terus kita ke raster to conversion tools. Terus kita klik yang from raster terus ke raster to polygon. Karena kita akan bikin polygon kecil. Nah, terus inputnya recall slope. Terus habis itu ya, oke. Nah, kalau udah di sini kita bisa uncheck list yang slot ini sama tin rest. Terus tin tool kita bisa uncheck list. Terus ini aja yang di apa namanya? Kelas. Ini kita langsung ke properties aja. Terus udah. Terus eh alah, master di kelas kita ke open attributable. Habis itu ke kita add field. Terus di sini kita eh tambahin was. Terus integernya diganti float. Nah, ntar oke, di sini bakal jadi 000 semua. Terus kita klik kanan di luasnya, kita calculate geometri. Yes. Nah, di sini kita areanya ini udah benar di area, terus square meters. Terus ini juga use polynomial bisa tinggal menit. Oke. Nah, di sini bakal muncul luas-luasannya. Nah, kalau udah kita silang, kita only checklist yang sering aja ya, guys. Nah, terus habis itu, di sini kita akan mengeliminasi poligon-poligon yang kecil. Kita akan kayak menggeneralisasikan si eh poligon-poligon yang kecil banget. Nah, di sini kan banyak poligon yang kecil. Di sini kita tinggal banyak identify, dimana kita cari dulu yang kecil. Nah, identify. Terus untuk yang ini yang kecil, yang kayak ini, kita pencet aja. Tuh, salah. Bukan itu guys, tuh gedean. Yang ini. Nah, habis itu kita copy luasannya.
Ya udah. Nah, kalau udah kita copy, kita minimize aja nggak sih? Nah, kita copy, kita masuk lagi ke master request, kita open attribute table, terus select by attribute, terus di sini kita pilih luas, kurang dari sama dengan, terus kita paste yang tadi. Nah, biar mudahin, biar nggak error, kita hapus aja komanya. Terus kita apply. Nah, ntar jadi biru kayak gini, guys. Nah, kalau udah biru kayak gini, kita apply. Dari sini nanti dia bakal jadi biru. Wait. Nah, jadi biru-biru gini. Nah, ini nanti kita akan generalisasikan. Jadi biar nanti tuh kayak si kemlengnya tuh nggak ada yang kayak hijau-hijau tiba-tiba ada yang kecil warna oranye gitu. Nah, kita ke conversion tools. Mana ya? Fotografi, terus habis itu kita punya generalization. Mana generalization? Mana? Oh, bukan di conversion tools, guys. Di data management tools. Di data management tools, terus kita pilih yang generalization, terus kita pilih yang ke eliminate. Nah, kalau udah, kita di sini inputnya yang rastery class, terus habis itu di sini udah nggak usah diganti. Nah, habis itu kita oke. Nah, kita tinggal tunggu sampai ada notif di bawah. Nah, udah ada notif di bawah, kita bisa unchecklist yang rastery class yang sebelumnya. Ini yang sudah, ini yang tidak. Nah, terus habis itu kita kayak gitu nyampe, ya ayam. Kita generalisasi lagi, kita cari yang menurut kalian masih ada yang kayak kecil-kecil gitu. Kita cari apakah dia masih kecil. Nah, di sini masih ada kecil-kecil, guys. Nah, di sini udah nggak ada. Masa kayak 2 kali itu cukup untuk menghilangkan yang kecil-kecil banget. Nah, di sini banyak kecil-kecil. Aduh, aduh. Nah, kita punya identify kayak tadi. Terus punya ini. Nah, terus ini luasnya kita copy. Kalau udah kita copy, kita belum. Terus kalau udah kita silang, kita open attribute lagi. Open attribute table. Terus kita masuk ke select by attribute di open attribute table-nya. Kita masukin kayak tadi, luas. Terus kurang dari sama dengan. Terus spasi. Terus apa? Nah, udah ada yang biru kan, guys. Apa? Kita silang. Oh, kok dikit banget. Hmm. Terus kayak kita bisa tambahin lagi ya, guys. Ini kali. Ini luasnya kita copy. Kita ke open attribute table lagi. Buka atribut. Luas. Sama dengan. Oke. Terus, nah kalau udah sekiranya banyak yang ke select di sini yang kecil-kecil, nah udah, nah habis itu kayak tadi kita ke eliminate lagi input layernya yang rastery class eliminate, terus kita oke lagi. Kita tunggu, kita loading, sampai ada notifnya. Nah setelah itu kita unchecklist lagi. Nah ini yang paling generalisasi lah menurut aku sendiri. Kita minimize aja. Tabelnya kayak gini. Ya udah lah ya, ya bang ya. Duh, duh. Nah terus kita ke photography tools, terus kita ke generalization, terus ke smooth polygon. Nah, terus masuk ke inputnya itu. Nah, inputnya itu kita yang terbaru banget yang eliminate ini. Terus ini smoothing algorithmnya kita ubah ke user interpolation. Baru klik oke. Kita tunggu. Dan hasilnya bakal jadi kayak bergelombang, bergelombang gitu. Agak lama ya, guys. Nah, langsung poligonnya udah keluar nih, guys. Nah, ini ntar kayak gini. Terus ini tinggal S1. Nah, terus ini kita masuk ke properties. Terus ke
bagian simbologi kategoris, terus pilih yang unique values, terus fieldnya grid code, terus habis itu add all values. Nah di sini ada kan, di sini ada 4. Dari sini kita bakal warnain setiap masing-masing urutannya sesuai konsidam. Bentar. Warna-warnanya itu kalau yang nomor 1, kalau yang warna satu kita pilih leaf green, fill colornya di leaf green. Hmm. Nah leaf green ini, kalau yang colornya no color, terus color widthnya itu 0. Terus habis itu oke. Terus yang kedua itu period width. Period. Yang green. Oh, yang mana period ini? Nah, yang ini terus outline widthnya 0, outline colornya no color. Oke, terus habis itu nomor 3 itu solar yellow. Solar yellow. Solar yellow ini outline widthnya 0, terus kita ke no color. Terus oke. Terus yang keempat ini yang electron gold yang kayak kita kontur kemarin itu. No color. Tuh. Nah, setelah itu kalau udah, karena kita cuma ada 4 karena emang kecamatan yang di sini itu emang gak terlalu tinggi tempatku. Terus bisa di oke aja, di apply. Terus oke. Nah, saya bakal jadi kayak gini guys. Nah, kita lihat itu biar tambah. Kita pindahin balas angin ke paling atas. Terus baru kita cek list. Ini kita ubah biar ada ininya. Biar biar kita gampang klipnya, kita ubah outline colornya jadi warna merah dan colornya jadi no color. Terus kita ke geoprocessing, kita ke clip kayak kemarin. Sini input featuresnya itu yang eliminate satu ini. Terus ini jadi pas clip featuresnya jadi pas administrasi. Terus ini kita ubah jadi kemiringan lereng. Terus kalau udah kita save, kita oke. Nah kita tunggu sampai klipnya jadi. Nah kalau udah berhasil, nah kan di sini kan udah diklip. Tapi di sini di itu masih warnanya kayak gini. Nah habis itu kita ke kemiringan lereng ini, kita klik kanan ke properties, terus ke kategoris lagi. Terus kita import yang layernya yang satu ini. Lebih oke. Terus ini ya grid code, udah pernah jadi grid code. Terus habis itu terus klik oke, terus klik apply. Oke. Nah jadi warnanya kan sama kayak yang tadi. Ini implementasinya tinggal kita bentar. Terus ini tinggal kita checklist. Ya. Eh. Oh, kita checklist. Ini checklist. Dan jadilah tweetnya seperti ini guys. Yang sudah kita, yang sudah ready kita jadi kita bikin sayatan, penampang sayatannya. Nah, gimana caranya kita bikin penampang sayatannya? Nah, di sini kita nyalain lagi pinnya. Nah, terus kita pergi jadi analis ke option, habis itu location-nya itu kita klik yang acara 3, terus ke sayatan ini yang udah tadi aku bikin, terus kita ke oke. Name-nya lupa, namanya sayatan fix. Terus kalau udah oke, oh salah salah, ada 3 sayatan, oke. Nah, terus kita klik oke. Nah, terus kita klik yang interpolate line. Terus kita tarik garis sayatan yang tegak lurus sama kontur kita. Nah, kalau apa tuh kan kayak ngadepnya ke sana. Jadi kita dari sini ke sana. Nah, caranya tinggal ditekan terus. Klik kanan. Nah, gini.
Nah, ini kayak gini kan guys. Nah, nanti kalau kita lihat di profile Grab Thailand itu jadi kayak gini. Ini kita foto dulu. Biar inget. Kayak biarnya 200 sama dari. Oke. Kita foto. Terus, ini kalau udah, kita silang aja nih. Nah, terus ini kita uncheck lagi. Terus kita bakal bikin layar lagi. Buat, em, buat si, apa namanya, penampangnya. Sini kita pencet insert. Terus kita pencet ke data frame. Nah, di sini bakal kayak buka buka blank new blank baru cuma masih di satu dokumen yang sama new data frame ini. Nah, kalau udah kita klik si new data frame, kita sesuaiin di WDS yang sama kayak punya kita tadi. Jangan lupa. Oke. Nah, habis itu, nah, lalu kita klik kanan di sini, kita add data sayatan yang tadi udah PG1 SHP ini kita. Oke. Nah, kan masih kayak titik-titik gini kan guys sayatannya. Kita bakal ngubah jadi garis lurus. Gimana caranya? Kita open attribute table. Oke, kita lanjut. Nah, terus habis itu kita ke table tadi ini sini. Duh, bawah banget. Open attribute table. Terus kita bakal ekspor tabel. Nah, terus kita ekspornya ini di sayatan yang sayatan gede. Terus ini tabel sayatan. Nah, save ini the best ya guys, jangan lupa. Kita save. Terus habis itu, nah terus kita oke. Kita yes. Yes, udah berhasil. Terus habis itu, maaf ya guys ada salah. Nah, di sini kita display isi datanya ini. Nah, buat yang X field ini tuh di M, yang Y field itu kita di Z. Nah, terus WGS-nya itu kita edit yang 49. Jangan lupa. Oke. Lah, oh maaf ya, tadi salah pencet. Terus di sini kan ada tabel event. Nah, kita ke data management tools. Terus kita ke click features. Data management. Data management tools ke features. Terus kita ke points line. Yang ini ya. Nah, terus into featuresnya ini yang tabel event. Terus outputnya. Nah, outputnya ini ke sayatan. Nah, kita saya ini pakai. Oke, berhasil. Terus habis itu, di sini udah ada sayatan. Ketika kita uncheck list. Habis sayatan juga kita uncheck list. Kita cuma menyisakan sayatan. Jadilah. Udah nggak titik lagi. Sekarang udah garis, guys. Nah, terus kita ke yang kecil ini, kecil banget ini yang layout view. Kita mencet di sini. Nah, kita udah hampir ke bagian terakhir banget. Kita atur di sini buat buat layout view. Kita tinggal atur-atur aja. Nah, buat peta kemiringan aliran itu di atas ini. Buat kelihatan ya itu di bawah sini. Nah, terus buat ngezoomnya gimana, guys? Nah, habis itu kita klik kanan di kemiringan merahnya. Kita zoom ke layar. Deng. Nah, terus jadi besar kan? Terus habis itu kita ubah skalanya juga jadi 1:100 kalau aku. Nah, udah ke 1:100.000. Yang Y-nya juga disesuaikan. Itu 100.000. Nah, kalau udah,
Kita mau ke nyeting-nyeting si sayatannya. Kita klik kanan aja di sini, terus ke properties. Terus kalau udah, terus ke masuk ke grid. Nah, ini kita ke new grid. Terus kita pencet ke insert grid. Terus insert grid next. Terus ini ke tick marks and label. Eh, ke labels only. Labels only ya? Oh ya, ke labels only. Terus habis itu, uh, 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 uh. Terus X aksisnya kita ubah ke yang kayak tadi biar enak dilihat. Bentar. X aksisnya itu 2000, terus Y-nya itu dari 100. Aduh. Next. Ini saya minta ke properties. Terus eh, ke accessnya itu top sama right-nya kita uncheck list. Yang subdivision text juga kita top sama right-nya kita uncheck list. Terus ke labelsnya itu kita juga top sama right-nya kita uncheck list. Terus ini right-nya kita uncheck list. Kita sisain yang left. Terus fontnya kita ubah dari Arial ke font Roman. Terus fontnya 10. Terus kita buka ke additional properties. Habis itu nomor formatnya ini kita ubah. Ini. Hmm. Terus habis itu kita ubah jadi 0. Terus nah, terus secondary fontnya kita ubah ke Times New Roman. Ini 10. Nah, kalau udah kita klik OK. Terus pada jangan lupa di uncheck list yang do not show line. Kita klik apply. Oke. Kita klik apply. Oke, terjadi kayak gini guys. Nah, di sini ini kita sesuaiin. Nah, karena rapat banget ini kita ubah. Jangan 100. Nah, kita bisa ubah di sini. Properties. Terus ke cara ngedit itu. Ke properties. Terus ke interval. Nah, di sini jangan 100 tapi 1000 aja. Kita apply. Oke. Apply. Nah, oke. Ini kayak lebih lumayan. Tapi di sini sesuaiin. Buat 00 itu di ujung semua. Nah, kalau udah, kita tinggal nambahin kata-katanya guys. Buat yang sayatan. Tinggal kita klik teks di sini. Terus kita tambahin di sini. Nah, kapital terus klik kanan. Properties. Terus ke teks untuk fontnya. Terus ke change symbol. Nah, kita ubah ke Times New Roman. Terus habis itu ukuran 10 kita oke. Kita bold juga. Terus apply. Oke. Terus ini kita klik dua kali itu. Kita copy kita bawa ke sini. Yang ini kita ganti BB. Nah, yang ini juga sama. Ini kita copy kita paste. Kita taruh di sini. Terus yang ini kita taruh di
Oh, berubah. Nah, kalau udah. Oh, nah di sini kita tambahin buat kata-katanya. Penambang, penglihatan, A ke B. A ke B skala 1 banding 100.000. Tuh. Nah, kalau udah, kita tengahin ini. Terus kita change simbol. Kita ubah 1 jadi 12. Terus kita oke. Terus kita apply. Oke. Loh, masih Arial. Nah, kalau kita jadinya kayak gini. Terus ini juga kayaknya masih masih Arial semua. Kita ganti di sini. Ini kita ganti. Nah, kalau kita udah ganti semua, ini nah udah langsung suka. Hmm, simbol, halaman, oke, oke. Udah selesai. Nah, so kita tinggal save. Kita save as. Kita ke acara 3. Pemandangan sayatan. Acara 3. Save. Udah kita save, kita bisa export. Kita bisa export map buat ke PDF-nya. Ke PDF, terus nyalakan PDF, kita save. Kalau udah, mungkin itu aja tutorial dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.